Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem bersamaan linear. Jelas beda dengan bab kemarin ya. Kemarin kita menggunakan sistem bersamaan linear dua variabel. Kalau sekarang ya yang akan saya bahas adalah sistem bersamaan linear tiga variabel. Sebelumnya kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan sistem bersamaan linear? Masih ingat dengan yang kemarin? Masih ingat ya tentang sistem bersamaan linear? Sistem bersamaan linear ya ini minimal terdiri dari dua ya, minimal terdiri dari dua bersamaan linear ya. Jadi kalau satu saja bukan disebut dengan sistem bersamaan linear, tapi kalau lebih dari satu ya, misalkan dua ya, itu bisa disebut dengan sistem bersamaan linear. Hal ini memang bukan asing lagi ya bagi kalian ya. Ini materi yang menurut kalian mudah tapi juga butuh ketelitian yang tinggi ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas sistem bersamaan linear tiga variabel. Nah, ini bab yang ketiga. Yang akan saya sampaikan di sini materinya adalah sistem bersamaan linear tiga variabel SPLTV dan bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Sistem bersamaan linear tiga variabel, ya ini contohnya ya, ini ada sembako paket 1 sama sembako paket 2. Paket 1 ini isinya 4 kg beras, 1 liter minyak goreng, hanya Rp36.000. Kemudian paket 2, 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, hanya di sini Rp26.000. Nah, kira-kira kalian kalau mau beli ya, sembako paket yang mana? Paket 1 atau paket yang 2? Untuk menentukan ya, biar kita tidak keterujuk ya misalnya ya, karena mungkin biasanya kalau kita itu sering pengen beli yang murah tapi kualitas yang baik, jadi kita harus tahu dulu berapa harga per itemnya ya, mungkin apa berasnya atau minyak gorengnya ya. Jadi murah mana? Beli banyak ya, beli banyak tapi lebih mahal, atau beli banyak tapi murah, atau beli sedikit tapi mahal. Nah, ini gunanya kita menggunakan sistem bersamaan linear tiga variabel. Nah, ini nanti ya akan dibahas di dalam bentuk SPLTV, kemudian bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana kalau ada soal cerita ya, kita membuat bentuknya dulu, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga setelah kita bisa menyelesaikannya maka kita akan punya suatu keputusan ya, kita mau beli yang mana. Oke, sekarang bentuk sistem bersamaan linear tiga variabel ya. Umumnya di SMA ini ada tiga ya, ada tiga ini ya. Ini bersamaan 1, 2, 3 ya. Nanti kalau kalian di kuliah ya biasanya lebih dari ini. Nanti cara pengerjaannya ya macam-macam. Kita bisa menggunakan yang biasanya kalian ya. Nanti akan saya bahas ada eliminasi sama substitusi. Tapi kalau kalian tidak mau pakai itu, bisa menggunakan pakai cara Kramer atau pakai OBE ya. Di sini. Bentuk sistem bersamaan linear tiga variabel di sini ya. Ini A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ini yang maksudnya sistem bersamaan linear tiga variabel itu yang mana? Nah, di sini ini kan lebih dari satu ya, ini ada 3, maka kita kenal dengan sistem ya, sistem bersamaan linear tiga variabel. Kemudian yang tiga variabelnya yang mana? Ini variabelnya X, Y, Z ya, ini X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z ini adalah
persamaan linier 3 variabel. Kemudian yang A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini adalah koefisien. Kalau A1, A2, A3 ini adalah koefisiennya dari X, B1, B2, B3 koefisiennya Y, dan C1, C2, C3 koefisiennya Z, ya. Nilai ini ya, baik A1, B1, C1 atau A2 ini ya satu bersama saja ya. Ini tidak boleh ketiga-tiganya 0. Kalau kalian tanya boleh enggak salah satu 0, boleh saja ya. Boleh saja, tapi ini ketiga-tiganya tidak boleh berapa? 0 ya. Maksudnya begitu. Kemudian untuk D1, D2 dan 3 ini adalah konstanta, yang ini anggotanya bilangan real. Bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ya? Seperti di sistem bersamaan linear 2 variabel, kalian kan bisa menyelesaikan kemarin dengan apa? Dengan eliminasi dan juga dengan substitusi atau gabungan eliminasi dan substitusi. Begitu juga pada sistem bersamaan linear 3 variabel. Untuk video kali ini saya hanya akan membahas cara yang biasa saja, yang lazimnya, yaitu pakai eliminasi, substitusi atau gabungan eliminasi dan substitusi. Untuk cara yang lain akan saya berikan di video selanjutnya. Contoh ya, di sini ada soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut. 2x plus y plus z sama dengan 4, 3x min y plus 2z sama dengan min 5, kemudian x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Nah, ini disebut sistem bersamaan linear 3 variabel. Nah, langkah pertamanya ya, di sini saya akan menggunakan cara eliminasi ya. Cara eliminasi, perhatikan ini kita sebut ya. Kalau ada soal seperti ini ya, kalau langsung ya, ini kita buat 3 persamaan ya. Ini kita anggap persamaan 1, ini kita anggap persamaan 2, dan ini kita anggap persamaan 3. Dengan menggunakan cara eliminasi, yang pertama adalah ini 1 dan 2 dulu ya. 1 dan 2. Kemudian ya, setelah 1 dan 2 kemudian bisa 2, 3 ya. 1, 2, 2, 3. Nah, dari 2 ini ya, kalian harus, yang patut diperhatikan adalah apa yang akan dihabiskan ya. Misalkan di sini adalah x, nanti juga harus konsisten. Untuk langkah yang kedua, kalian juga yang harus habiskan x-nya. Caranya bagaimana? Caranya melihat koefisiennya ini ya. Kalau di sini 2x, kemudian di bawahnya ini adalah 3x ya, maka ini kalikan silang. Jadi persamaan pertama semua kalian kalikan dengan 3, persamaan yang kedua semua kalikan dengan 2. Maka hasilnya ini ketemu 5y min z sama dengan 22. Dan ini disebut dengan persamaan 4. Ingat ya, 1 dan 2 ya. 1 dan 2 ini menghasilkan persamaan 4. Kenapa? Nanti kan 2 dan 3, persamaan 2 dan 3 menghasilkan persamaan ketiga ya. Di sini. Kemudian masih menggunakan cara eliminasi ya, yang saya lanjutkan. Eliminasi x dari persamaan 1 dan 3. Ini tadi yang pertama 1 dan 2, yang kita matikan adalah x-nya ya, kita habiskan ya. Maka di sini sama, untuk persamaan 1 dan 3 berarti x-nya juga. Berarti kalau ini 2x, ini 1x, maka kalikan silang. Jadi ruas pertama kalikan 1, ruas yang kedua ini ya, persamaan yang kedua kalikan 2. Nah, kemudian di sini ya, setelah dikalikan yang sama ini kita kurangi ketemu ini. Ini jadi persamaan kelima. Persamaan 4 dan 5 ya. Kemudian kita eliminasi. Nah, di sini yang kita habiskan adalah y-nya ya. Y-nya berarti 5 dengan min 3. Yang atas kita kalikan 3, kemudian yang bawah kita kalikan 5. Pertanyaannya kenapa? Kalau yang di bawah negatif, kenapa kok di sini menjadi positif? Boleh saja ya kan, kalian mau kalikan min 3 nggak apa-apa. Ini nanti bisa dikurangi juga ya. Atau kalian kalikan 3 saja ya. Lebih mudah kan, karena kalikan 3. Kalau negatif mungkin kan agak sedikit ribet. Oke. Ini bukan masalah ya. Di sini maka kita eliminasi y-nya ini ya. Dari persamaan 4 dan 5 sudah dikalikan semuanya, maka ketemu z-nya sama dengan negatif 2.
Setelah Z-nya sama dengan negatif 2, kita bisa kembali ke persamaan 4 dan 5 ya. Karena ini masih pakai eliminasi juga, maka kita ini ganti, kita habiskan yang Z-nya ya. Ketika Z-nya tadi kan Z-nya min 2 ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan gabungan, tapi ada langkah yang akan saya jelaskan sudah ini. Pada kesempatan ini saya khusus dulu untuk eliminasi. Nah, ini ketemu Y-nya sama dengan 4 ya. Kemudian untuk mencari nilai X dilakukan langkah-langkah berikut. Jadi kita bisa eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3 ini ya. Kita eliminasi karena tadi X-nya kan sudah ketemu kan ya. Y sama Z-nya sudah ketemu. Nah, ini ketemu 3X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 1. Jadi diperoleh penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 2. Jadi ingat, nanti kalau ada sistem persamaan linear 3 variabel ya, kalian langkah pertama kesimpulannya kalian harus memberikan tanda dulu mana yang persamaan 1, mana persamaan 2, dan mana yang persamaan 3. Mungkin dari atas ya, dari atas 1, kemudian bawahnya 2, bawahnya lagi 3. Kemudian kalian eliminasikan dulu 1 dan 2 ya. 1 dan 2 menghasilkan persamaan 4. Kemudian 2 dan 3 menghasilkan persamaan 5. Kemudian persamaan 4 dan 5 menghasilkan persamaan 6. Nah, begitu ya untuk cara eliminasi. Selanjutnya menggunakan cara substitusi. Ya, begini. Persamaan 1 diubah sehingga salah satu variabel dapat dipisah. Nah, di sini kalau pakai substitusi seperti kemarin caranya kita harus selalu gunakan ya, variabel yang kebetulan mempunyai koefisien 1 dan positif. Ini lebih mudah ya. Misalkan ini 2x plus y plus z sama dengan 4, maka y sama dengan 4 dikurangi 2x min z. Nah, kemudian ini substitusikan ke persamaan 2. Nah, nanti ketemu 5x plus 3z sama dengan negatif 1 ya. Kemudian substitusikan x sama dengan 1 ke dalam persamaan 5. Nah, maka di sini ya ketemu z-nya sama dengan negatif 2. Ya, di sini. Kemudian substitusikan X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 ke dalam persamaan 4. Maka Y-nya sama dengan 4 dikurangi 2X min Z. Ketemu Y-nya 4. Maka diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Pertanyaannya, apakah kalian bingung di sini? Mungkin bingungnya ini ya, kenapa kok X-nya ini sama dengan 1? Kenapa kok X-nya sama dengan 1? Kita lihat dulu ya. Di sini persamaan 1 diubah sehingga salah satu variabel dapat bisa nih, Y-nya ini. Oh, ini tadi hilang ya. Hilang 1 sama 4. Kemudian persamaan 4 ini dimasukkan ke dalam persamaan 2. Oh, nanti juga 1 dan 3 ya. Nanti akan ketemu X sama dengan 1. Sekarang menggunakan cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Ini yang paling kalian sering lakukan. Kalau kalian lebih mudah pakai cara ini silakan ya. Di sini langkah pertama kalian eliminasi dulu 1 dan 2 menghasilkan persamaan 4. Kemudian eliminasi 1 dan 3 menghasilkan persamaan 5. Kemudian dieliminasi 4 dan 5 menghasilkan ini ya, Z sama dengan 2. Kemudian kalian masukkan ya. Ini ini masih eliminasi. Kemudian kalau Z sama dengan min 2 ini kita masukkan ke persamaan 5 atau 4, maka ketemu nilai Y. Kemudian setelah itu kalian masukkan ke persamaan 1 atau 2, maka akan ketemu nilai X. Nah, itu adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi ya, seperti ini ya. Jadi diperoleh penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan memberikan salah satu contoh bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV.
Ini yang paling sering keluar di soal-soal ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat model matematikanya dulu ya. Membuat model matematikanya itu apa? Berarti kalian harus membuat persamaannya dulu ya. Mungkin kalian modelkan ya, kalian misalkan di dalam variabel apa, mungkin x, y, z atau abc ya. Terserah kalian lebih suka yang mana ya. Tapi pada umumnya rata-rata ya kita lazimnya itu mengenal variabel x, y, z. Setelah membuat model baru kita menyelesaikannya bisa menggunakan tadi apa, bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi atau menggunakan gabungan eliminasi substitusi atau sebaliknya. Di sini kesulitan kalian biasanya itu adalah bagaimana caranya dari soal cerita itu kalian akan membuat model matematikanya ya. Setelah kalian menyelesaikannya baru membuat kesimpulan. Jadi kita harus membaca lagi apalagi yang ditanyakan, kemudian keputusan apa yang kalian peroleh setelah kalian menyelesaikan persamaan tersebut ya. Nanti hasilnya apa maka harus disesuaikan dengan pertanyaannya. Contohnya ini Bu Wati, Bu Yanti dan Bu Sita belanja buah di toko buah. Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel dan 4 kg pir seharga 112.000. Bu Yanti membeli 2 kg apel dan 1 kg pir seharga 58.000. Bu Sita membeli 3 kg jeruk dan 2 kg pir seharga 79.000. Buah apakah yang paling mahal? Di sini ya. Kalau ada soal seperti ini kalian jangan bingung ya, jangan merasa oh soalnya ini kok harus membaca dulu ya. Memang rata-rata untuk soal baik aplikasi ataupun level di atasnya itu biasanya menggunakan soal cerita, jadi kita butuh pemahaman. Tapi ini soalnya mudah ya, karena di sini kita disuruh membuat keputusan mana yang paling mahal. Maka sesuai dengan langkahnya yang pertama kita harus bisa memodelkan dulu ya. Di dalam pikiran kita untuk memodelkan dulu tuh pilih yang bagaimana ya. Pilih yang jeruk misalkan, kita misalkan jeruk kita misalkan apa, x, bisa apel kita misalkan apa, y, kemudian pir kita misalkan apa, z. Maka di sini kita sudah dapat persamaan pertama, buati dulu ya. Maka berarti apa, 2x plus 1y plus 4z sama dengan 112.000. Nah, itu model yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini 2 kg apel dan 1 kg pir. Nah, di sini yang diketahui apel ya. Maka di sini kalian jangan bingung karena tidak ada jeruknya. Maka di sini persamaannya adalah 2y ditambah z sama dengan 58.000. Nah, kemudian di sini Bu Sita beli 3 kg jeruk dan 2 pir ya. Di sini apelnya tidak ada. Maka jangan khawatir. Di sini maka kalian yang dimodelkan adalah apa? 3x ditambah 2z sama dengan 79.000. Nah, itu pemodelannya. Jawabannya ya, langkah pertama buat model matematikanya yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini kita misalkan dulu. Nah, kemudian ini diperoleh ini persamaannya Bu Wati ya, kemudian Bu Yanti ini ya 2y plus z sama dengan 58.000, kemudian Bu Sita 3x plus 2z sama dengan 79.000. Langkah yang kedua ya, dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh SPLTV. Nah, seperti ini hasilnya. Ini persamaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya kalian harus menyelesaikan model ini dulu. Nah, bisa gunakan apa? Eliminasi, substitusi, atau gabungan. Atau gabungan eliminasi substitusi atau sebaliknya ya. Selanjutnya di sini langkah kedua, kita pakai eliminasi 1 dan 2, dieliminasi yang kita habiskan ya. Di sini karena ini tidak ada x-nya ya, maka yang kita habiskan adalah y-nya dulu. Y-nya dulu. Ini persamaan 1, y-nya ini kan ini 1 ini 2, kalikan silang. Maka ketemu ya, di sini ketemu hasilnya 4x plus 7z sama dengan 166.000. Ini jadi persamaan keempat. Kemudian 3 dan 4 kita eliminasi ya. Di sini x, 2z, ini 4x plus 7z ya. Karena yang diketahui persamaan 3 adalah 3x plus 7 plus 2z.
Nah, ini seperti ini ya. Maka setelah dieliminasi, maka ketemu Z-nya ini. Z-nya ketemu 14.000. Selanjutnya disubstitusikan ke dalam persamaan 3. Maka ketemu X-nya 17.000. Setelah ketemu Z sama X, baru kita masukkan ke persamaan 2, maka ketemu Y. Y-nya 22.000. Setelah itu kita membuat kesimpulan ya. Setelah menyelesaikannya, maka di sini kita tahu harga 1 kg jeruk itu ada 17.000. Kemudian harga 1 kg apel 22.000 dan harga 1 kg pear adalah 14.000. Jadi mana yang lebih mahal? Nah, jadi yang buah yang paling mahal adalah buah apel ya, 22.000. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam masalah sehari-hari ya, dengan menggunakan SPLTV sehingga kita bisa terbantu ya untuk memecahkan masalah kita. Jadi kita kalau membeli sesuatu tidak perlu ya. Nah, di sini cukup sekian pembahasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan cara eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi substitusi dan sebaliknya. Untuk cara-cara yang lain misalkan dengan metode Kramer dan lain-lain, silahkan lihat di video selanjutnya. Jika kalian belum paham, silahkan lihat lagi videonya berulang-ulang dan berikan komentar di bawahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.